Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammadin shahidil syafaati wa qadadana sabilillah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita awali hari kita dengan rasa syukur kepada Allah, terkhusus lagi mengingat akan waktu yang begitu berkah. Kita hari ini menginjak pada tanggal 12 Rabiul Awal, mengambil berkah dari Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan bahwa inilah hari di mana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melahirkan. Maka perbanyaklah shalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mahabbatan wa takriman, sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai bentuk memuliakannya kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabukum minni manzilatan, aktsarukum alayya salatan." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak pada hari kiamat, yang paling dekat di antara kalian kepadaku kedudukannya adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awalan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salat." Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada. Tidak ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sendiri memulainya lebih dulu, baru Allah Taala memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk melakukannya, selain daripada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah Subhanahu wa taala menegaskan di situ, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya
senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawat dan bersalamlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu-satunya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman, dan Allah taala memulai yang terlebih dahulu. Bahkan dalam ayat itu bentuk sighahnya adalah fi'il mudhari, yufidul istimrar, menunjukkan bahwa terus-menerus Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencurahkan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan kita untuk bersalawat. Inilah bulan mulia, mulianya bulan ini karena di dalamnya ada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rabiul Awal itu tidak terkenal di kalangan orang-orang Arab, bulan yang biasa-biasa saja. Dan hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala melahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Rabiul Awal. Ini kata para ulama menunjukkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulianya beliau itu secara zati. Tidak ada kaitannya dengan bulannya. Kalau mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam misalkan lahir di bulan Ramadan, maka orang menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulia karena ada Ramadan, atau dalam bulan haji misalnya. Maka orang Arab akan menganggap bahwa Nabi SAW mulia itu karena bulan haji. Tapi Nabi SAW terlahir di bulan Rabiul Awal, bulan yang sebenarnya biasa-biasa saja, belum dikenal, tidak ada keistimewaan begitu dalam pandangan orang-orang Arab. Lalu bulan itu menjadi mulia justru karena disitulah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'adziru alaihi salam, maka berbanyak bersalawat kepada Nabi SAW. Khusus di dalam bulan seperti ini, ingatkan kepada putra-putri kita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathati khisal." Didiklah anak-anak kalian dengan 3 hal. Tanamkan kepada mereka 3 hal. Yang pertama adalah hubbi nabiyikum. Tanamkan kepada mereka dari sejak dini untuk mencintai nabinya. Masya Allah. Karena dengan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan terarah kepada kebaikan dan seterusnya. Dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis hati kita akan diarahkan kepada kebaikan dan terus begitu. Maka tanamkanlah kecintaan itu kepada putra-putri kita. Kenalkan siapa nabinya, karena merupakan syarat sempurnanya iman seseorang adalah dengan dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada walidihi wa waladihi, daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh manusia. Masya Allah. Maka tanamkan di dalam hati kita kecintaan yang besar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, ya, yang jelas-jelas dia kufur kepada Allah, saja dia mendapatkan dispensasi siksa, yaitu Abu Lahab. Dalam riwayat itu di setiap hari Senin Allah Ta'ala ringankan siksa untuk Abu Lahab, hanya karena ketika Nabi SAW lahir dia ikut gembira. Padahal kegembiraan dia bukan karena dia tahu bahwa ini akan menjadi Rasul Allah, hanya karena ini keponakan saya laki-laki lain. Syuaibah, budak wanitanya, ketika datang kepada Abu Lahab, kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan, sesungguhnya keponakanmu telah lahir.
Abdullah sudah lahir lagi. Begitu senangnya pada saat itu Abu Lahab dengan berita kelahiran baginda Nabi SAW, kelahiran Muhammad pada saat itu, dia memerdekakan Suhaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargai rasa senangnya si kafir tadi. Rasa senangnya Abu Lahab itu dengan kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan diberikan keringanan siksa di setiap hari Senin. Maka kata para ulama, lalu bagaimana dengan seseorang yang hidupnya dipenuhi cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hatinya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanamkanlah mahabbah itu di dalam diri kita, dan begitu pula kepada putra-putri kita. Kemudian kata Nabi, wa hubbi ahli baitihi, tanamkan juga kepada anak-anak kalian kecintaan kepada ahli keluarga Nabi. Nabi SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, cintailah Allah karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian Nabi mengatakan, cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, cintailah ahli keluargaku karena kecintaan kalian kepadaku. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya hatiku ini lebih senang sekiranya paman Abu Thalib itu dia beriman kepadamu daripada imannya orang tua sendiri. Kenapa? Karena Abu Bakar ini menunjukkan kepada Rasulullah bahwa kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah dan yang berkaitan dengan Rasulullah itu lebih besar daripada apa yang dia rasakan untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi mengatakan, wa qiraatul Quran, didik anak-anak kalian. Yang pertama untuk cinta kepada nabinya, yang kedua untuk cinta kepada ahli keluarga Nabi, yang ketiga untuk membaca daripada Al-Quran. Jadi dengan mengarahkan putra-putri kita kepada hal tersebut, hakikatnya kita telah memberikan kebaikan yang besar, dan anak-anak kita akan terarah kepada kebaikan-kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengingat ini adalah Rabiul Awal, maka saya awali daripada kajian pagi ini dengan menceritakan sedikit tentang Rasulullah SAW untuk menambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan kitab yang kita kaji ini daripada Mukhtarul Hadis, hadis-hadis pilihan ini hakikatnya adalah wasiat-wasiat Rasulullah SAW untuk kita sebagai umatnya, nasihat-nasihat daripada Rasulullah SAW untuk kita semua. Baginda Nabi SAW lah orang yang paling akan kita cari kelak pada hari kiamat. Sebelum kita mencari keluarga kita akan pasti mencari Rasulullah SAW terlebih dahulu, karena semua umat mengharapkan syafaat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita mengkaji daripada wasiat-wasiat Nabi, nasihat-nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kelak pada hari kiamat termasuk menjadi umat yang beruntung mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 di situ dikatakan atani Jibril. Qala sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Atani Jibril, Jibril telah mendatangiku. Faqala, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah sekehendakmu. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau suatu saat akan meninggal dunia.
hiduplah sesukamu, hiduplah sekehendakmu ya Rasulullah, maka sesungguhnya engkau suatu saat akan meninggal dunia. Ini bentuknya nasihat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi SAW. Khitabnya seperti itu. Tapi hakikatnya ini adalah nasihat untuk umatnya. Wa ahbib ma syi'ta, dan cintailah siapa saja yang kau sukai. Fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Di dunia ini seseorang seolah-olah diberikan kebebasan, terserah mau pilih yang mana. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Agamanya hanya memberikan himbauan-himbauan, memberikan nasihat-nasihat, memberikan pengarahan-pengarahan. Manusianya sendiri apakah dia mau melakukannya atau tidak. Tapi ingat, kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan dibalas dengan keburukan yang seperti. Orang yang beramal baik, dia akan menuai pahala yang banyak. Masyaallah. Tapi sebaliknya orang yang memperturutkan hawa nafsunya, bermaksiat kepada Allah waliyadzubillah, dia juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Wal 'aqibatu lil muttaqin, akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kata Jibril, kau boleh mencintai siapa yang kau cintai, tetapi ingat, kehidupan dunia itu terbatas. Fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dengannya. Antara kita yang meninggalkannya atau yang kita cintai yang meninggalkannya. Itulah sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan dunia. Siapa yang kita idolakan, siapa yang kita cintai, dengannya pula nanti pada hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah pilih orang yang hendak kita cintai dalam hati. Orang-orang yang mengidolakan kehidupan orang-orang kufar, mereka akan dibangkitkan bersama mereka. Al-mar'u ma'a man ahab, kata Nabi SAW, seseorang itu dia akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW datang menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian dia meluapkan isi hatinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku baru saja merenungkan di dunia ini ya Rasulullah, ketika aku merasakan kerinduanku kepadamu, maka aku harus segera mencarimu. Kalau udah rasa rindu sama Nabi, kangen sama Nabi, maka sahabatnya akan mencari di mana Rasulullah SAW, hanya untuk memandang wajah Nabi. Masya Allah. Menjadi obat baginya. Maka aku berpikir, ya Rasulullah, kalau di dunia ini aku mudah mencarimu ya Rasulullah. Saya kangen, saya cari engkau. Saya bisa menemuimu ya Rasulullah. Terobati rindu saya, kangen saya. Tapi saya berpikir nanti pada hari kiamat, tentunya engkau akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Engkau akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul. Sedangkan aku ya Rasulullah hanya orang biasa. Maknanya sahabat itu berpikir, apa artinya nanti kalau kau di surga, tapi saya susah melihatmu ya Rasulullah. Kalau saya